Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marskal Vigo Sanjaya. Saya dari kelas 11 MMA nomor absen 28. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PKN, yaitu Indonesia menuju masa Orde Baru. Indonesia menuju masa Orde Baru. Indonesia pada masa Orde Baru dimulai dari tahun 1967 sampai 1998 memiliki dampak peristiwa tertentu. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, peralihan presiden tanpa pemilu. Yang ketiga, peristiwa G3S, PKI, Tritura, Super Semar, dualisme kepemimpinan nasional. Dimulai dari latar belakang 3G PKI. Ada tiga yang melatar belakangi. Yang pertama, ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin politik luar negeri condong ke timur, Jakarta, ke Peking, ke Pyongyang. Yang kedua, konsep Naskom kedudukan PKI semakin kuat. Yang terakhir, konflik TNI AD yang anti PKI. Sebelum Orde Baru memiliki beberapa peristiwa krisis. Yang pertama, krisis politik. Yang kedua, krisis ekonomi. Dan yang ketiga, krisis sosial. Dalam krisis ekonomi memiliki dampak. Yang pertama, tingkat inflasi naik hingga 600%. Yang kedua, harga pokok melonjak. Yang ketiga, ketersediaan barang pokok langka. Dan yang keempat, kelaparan dan kemiskinan. Bahkan sebelum Orde Baru juga membuat proyek mercusuar, Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia dengan patung Selamat Datang di Bundaran HI, yang membuat masyarakat marah hingga muncul aksi-aksi. 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi DPR GR untuk menandatangani dan mengajukan Tritura. Apa itu Tritura? Tritura adalah Tri Tuntutan Rakyat. Tritura dituliskan di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, 10 Januari 1966. Isinya yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, rekrut kabinet 100 menteri. Yang ketiga, turunkan harga. Itu tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Soekarno merubah kabinet menjadi 100 menteri dan masih ada tokoh-tokoh G30S PKI. Untuk mengatasi krisis politik yang semakin memuncak, tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan kabinet. Tapi diboikot demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno beserta jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang ditunjukkan pada Legend Soeharto. Surat perintah ini dikenal dengan sebutan Super Semar. Super Semar yaitu surat perintah 11 Maret. Surat yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai lahirnya Orde Baru. Dualisme kepemimpinan nasional. Awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Jadi Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar. Kedudukan Soeharto sama dengan Soekarno sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru bernama Kabinet Empera, yang kemudian diresmikan pada tanggal 1966. Tugasnya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Programnya bertujuan untuk memperbaiki sandang dan pangan rakyat. Dualisme kepemimpinan nasional.
sahabat Soekarno yaitu Mr. Hadi memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan ini dan menyarankan agar Soekarno menyatakan diri nonaktif di sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI, dan Soekarno pun setuju. Tanggal 22 Februari 1967 secara resmi Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Sidang Istimewa MPRS 7 Maret 1967, ketetapan MPRS nomor 30, penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan Indonesia. MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden oleh Jenderal Nasution tanggal 12 Maret 1967. Pelantikan ini menandai bahwa mulainya Orde Baru di Indonesia. Selesai. Sekian dari presentasi yang saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.